Kiblah Jati. Terima kasih Anda masih di depan Dama TV yang selalu damai di hati. Dan sudah barang itu kita akan pergi ke lain wacana. Artinya yang dijelaskan tadi cukup gamblang dan cukup tegas untuk membuat diri kita menjadi untuk tidak sok tahu. Ya, sok tahu itu namanya sok tahu berarti tidak tahu kan? Ya seperti saya ini loh, sok tahu. Ya, para penonton Dama TV yang kami muliakan masih akan kita pecah. Tadi mengarah kepada bercorak dan beragam. Lalu sekarang kita ingin bergerak di duta besar kita ini yang cermat mencermati perilaku-perilaku spiritualisme. Spiritualisme itu teknis, bukan agama. Spiritualisme teknis melakukan agama masing-masing itu. Ya kira-kira di dalam sentuhan hati Ki Gundono. Ini pripun Ki? Monggo Ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Kalau menurut saya dengan adanya globalisasi perlu kita tanamkan kepada khususnya generasi muda dan saudara-saudara kita se-Indonesia, terutama masalah budi luhur. Artinya budi luhur itu bicara yang benar, berpikir yang benar, berbuat yang benar. Dengan adanya reformasi secara global tapi ternyata tidak tersentuh. Artinya kalau reformasi, kalau di petani itu kita harus betul-betul petani yang berkualitas. Kalau agamais betul agamais yang berkualitas, tidak terpengaruh oleh politik, harus ikut sana ikut ke sini. Terus yang ketiga juga masalah adik-adik kita yang sekolah. Sekarang sekolah itu kalau saya lihat kita ya alhamdulillah sudah tidak bayar, tapi di universitas masih bayar. Padahal kalau di sekolahan sekarang itu sudah tidak seharusnya membayar. Karena maaf Ki Gundono, pengertian tentang budi luhur ya tadi itu sangat bagus sekali. Apakah seseorang atau kelompok atau golongan yang sudah fanatik terhadap agama mereka itu termasuk kelompok sudah berbudi luhur atau belum kira-kira ini? kalau menurut saya belum. Belum. Artinya budi Bukan luhur. main. Terima kasih. Ya. Monggo. Artinya kalau budi luhur seperti apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, Pak siapa? Marjuki. Pak Marjuki, bahwasanya jangan membohongin diri. Lawang saya ngambil tapi bilang tidak ngambil. Ya memang tidak kelihatan tapi Tuhan tahu. Tanpa kita sadari itu teringat sampai kita belum mati pun, oh iya dulu saya pernah ngambil ini tapi saya bohong. Nah, jadi berarti tidak budi luhur. Terus yang kedua, kalau kita secara jasmania dalam rangka globalisasi supaya negara kita itu dalam keadaan bisa naik, ya pola pendidikan dirubah. 50% di bangku sekolah, 50% di lapangan. Sehingga begitu SMP atau SMA menjadi mitranya pemerintah. Kalau yang di pertanian, ahli macam-macam semuanya ditingkatkan sehingga macam saya tadi saya bilang mahasiswa tidak bayar karena apa? Alam di Indonesia ini gemari palojinawi. Kalau kita orang membicarakan masalah padi dan lain, padahal di tanah-tanah kita tuh ada emasnya dan lain-lainnya yang bisa dikelola. Sehingga kalau ini kita kelola otomatis bisa jangankan membayarin guru-guru itu. Yang namanya mahasiswa-mahasiswa itu bisa mendapat penghasilan. Iya, terima kasih. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, beliau tadi itu mengajak kepada kita untuk betul-betul memanfaatkan kesehatan kita, kesuburan kita, kemakmuran negeri ini, melimpah ruahnya potensi alam yang begitu amat menjanjikan. Nah, kita ingin bergerak agak ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, Mas Dimas ini. Beliau tadi mengharapkan budi pekerti dan lain sebagainya kalau bisa di pendidikan. Apakah pendidikan itu mesti harus formal? Mengingat ya kalau formal berapa sih jumlahnya guru? Padahal seorang anak, satu keluarga. Kadang-kadang punya putra 2, 3, atau 4. Nah, lalu bagaimana itu? Cara apa lain yang ada misalnya? Monggo. Terima kasih. Ke atas.
ke atas. Tes. Ke atas. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendidikan itu selain di sekolah, di rumah. Karena saya ini seorang insan film, kayaknya film itu perlu. Film visual perlu. Kenyataannya sekarang televisi juga mulai pendidikan visual itu mulai diperhatikan. Contohnya ini kalau mayoritas kita agama Muslim, ada film Sang Pencerah punyanya Muhammadiyah, dan kebetulan sang kiai yang Kiai Haji Asyim Asy'ari di NU, ini kan kiainya yang mendidik anak buahnya, santri-santrinya. Tapi saya memperdalam lagi, kapan santri itu divisualkan. Nah, saya melihat sekarang itu orang nggak ngerti santri. Santri itu pondok, santrinya banyak, dipikir itu benar. Ternyata setelah saya lihat, saya pelajari, sebenarnya santri itu dulu itu cuma sederhana. Orang ikut baik, mijeti baik, diceritani, tutur budi pekerti yang baik, pokoknya yang bagus-bagus, pelajaran bagus, nanti nek wis buyangen sapine maculo iki sambil ngurutu. Tapi nanti begitu dia melihat keadaan sekarang, ternyata semua sudah serba uang. Orang-orang yang berpolitik, yang katanya kiai itu sudah semuanya uang. Nah ini yang kita harapkan nanti, bahwa santri itu sebetulnya apa, bagaimana itu yang akan kita susahkan. Apalagi sekarang lagi diperdebatkan masalah santri. Oh, jadi maksudnya Mas Dimas ini kalau masih memakai nama misalnya pondok pesantren, artinya di situ ada santri yang dulu dari kata-kata cantrek. Lah, metode pendidikannya adalah cinta kasih, akrab antara murid dengan guru, kekeluargaan akrab dan pendekatan dengan alam, seperti itu. Betul. Oh, jadi seperti ini saya kemarin dari Banyuwangi, di sana itu saya ke masyarakat di bawah, ternyata antara agama, nasionalis, dan kearifan lokal itu tiga unsur ini sangat melekat, menyatu. Jadi pada waktu saya melihat sendiri waktu ke seorang penari apa Mas? Agama, nasionalis, dan kearifan lokal. Kearifan lokal. Itu jadi satu, bisa bersatu gitu. Contohnya pada waktu beda agama, tapi pada waktu agama juga mereka ke tempat ibadah masing-masing. Tapi pada waktu gotong royong, ini yang tidak pernah saya dapatkan sekarang. Pada waktu gotong royong, ada salah satu orang itu tetangganya Bu Temu yang saya datang itu beli pasir ditaruh di depan rumahnya. Ternyata keluarga sekampung itu nggak laki nggak perempuan itu ngangkut pasir di dalam rumahnya. Setara gotong royong sambil ngangkat ember itu gotong royong. Nggak peduli agamanya apa ya? Agamanya apa. Ini saya rasakan kok nggak pernah ada di kota-kota besar sekarang ini. Gotong royong itu masih ada di Banyuwangi itu saya lihat masih ada. Pada waktu nari, pada waktu tumpengan itu bersama-sama. Yang agamanya Muslim juga mendoakan secara Muslim, yang agamanya keyakinan juga keyakinan. Disitulah saya terenyuh, di desa itu masih ada begitu. Nah, inilah yang budi pekerti, kearifan lokal yang mesti kita perlihatkan di ya, terima kasih. Nah, Pak Anton, tolong jabarkan betapa pentingnya tentang kearifan lokal, budaya dan sebagai alat kerukunan, kegotong royongan tadi itu. Monggo. Iya, matur nuwun. Sebelum ke sana Ki Jati, saya tertarik dengan pembicaraan bapak-bapak yang terdahulu. Pertama tentang terjadi distorsi atau penyimpangan dari asas manfaat ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu agama. Rupanya selama ini yang terjadi adalah menurut pengamatan saya, itu orang belajar tentang ilmu agama saja sebagai kata benda. Ukurannya adalah pinter, paham tentang agama. Tapi tentang laku atau kata kerja, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu menurut saya, menurut kacamata budaya saya, bukan kata benda, tetapi imperatif ya kalimat ini ya. Jadi apa itu kata kerja ini ya, kata kerja. Saya ingat, kita orang Jawa, saya ingat ujar-ujar leluhur
Mangkunegoro keempat, ini Ki Jati dan bapak-bapak sudah hafal semua. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese nyantosani setya budya, pangekese dur angkara. Maksud saya ingin menarik garis merah, benang merah di sini. Kalau ilmu agama cuma sebagai ilmu saja, tidak akan memberikan manfaat atau daya apa-apa yang membentengi manusia dari nafsu angkara. Kecuali si manusia tadi melaksanakan seluruh pengetahuan tadi itu. Jadi pengetahuan ini menjadi suatu kesadaran untuk dilakoni, baru orang berhak bicara. Sebab kalau tidak demikian, mungkin kita akan banyak orang yang beragama saja, hebat ke gereja kayak saya gini, tapi mungkin belum tentu saya melaksanakan yang namanya laku cinta kasih. Mungkin belum tentu. Gitu ya. Ini yang bisa jelaskan ini Pak Indar ini. Soalnya tadi itu dipancing oleh beliau, katanya kalau seseorang hanya belajar ilmu agama saja, akan tidak sempat melaksanakan agama itu sendiri. Kayak gitu sih Pak. Ini logikanya itu bagaimana Pak Indar? Logikanya itu loh. Ya. Seperti tadi ini kita gayung bersambut ya. Jadi pada saat kita berbicara ilmu itu untuk ilmu, jadi pure science itu sendiri, maka kita tidak mendapatkan manfaat lebih gitu, kecuali hanya sekedar melatih otak. Tetapi nilai ketuhanan yang Maha Esa itu adalah melatih hati nurani supaya otak kita ini lebih cerdas, tercerahkan itu. Sehingga pada saat kita ini mengakui adanya sila ketuhanan yang Maha Esa, maka pada saat itu sekaligus pengakuan bahwa Tuhan itu memberikan hak hidup bagi ragam kepercayaan, bahkan ini maaf yang tidak punya atau dianggap tidak punya kitab suci itu harus dihargai. Menghargai itu bukan mengakui, harus dibedakan ini. Jadi menghargai adalah kita itu menghormati. Karena apa? Kita memang ditakdirkan oleh Tuhan itu untuk tidak sama. Makanya itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Iya, terima kasih. Jadi itu kalau menarik, terjemah. nanti dilanjutkan, menarik sekali. Jadi untuk melaksanakan hukum ketuhanan tadi itu intinya seseorang harus melatih diri, menghormati siapapun dan apapun begitu, Ya. Apapun tuh pohon itu kan apapun. Ya, siapapun dan apapun. Ya. Karena semua itu menyembah pada Tuhan yang satu. Iya, meskipun pohon. Pohon bahkan Batu. makhluk yang tidak nampak. Ya, dan binatang-binatang. Termasuk Hebat binatang. sekali lah para penonton Dharma TV yang kami muliakan. Kelihatannya memang masih menarik, oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kibrat Jati. Ya, terima kasih. Kibrat Jati.